Bisa saya mulai, Coach? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Saya dan rekan tim mengucapkan terima kasih banyak telah bergabung pada malam hari ini. Kita belajar bersama-sama, tentunya dengan praktisi yang sudah ahli di bidangnya, yaitu di dunia investasi saham dengan Coach Farhan. Izinkan saya sampaikan profil dari founder Formal Trade Academy, yaitu Coach Farhan. Silakan, Coach Farhan. Berikut ini adalah profil dari Coach Farhan. Coach Farhan yaitu owner dari Famal Group Indonesia, kedua Presiden Direktur Famal Trade Academy, ketiga konsultasi investasi, keempat trainer PT Supervisi Optik Manufaktur, kelima digital marketing, keenam founder komunitas jemput cuan dari trading, ketujuh CEO founder branding bareng, kedelapan training kelas rahasia trading saham syariah, ke-9 eksportir, ke-10 telah membantu 1.000 member, ke-11 owner bengkel videoku. Oke, mungkin teman-teman sudah tidak sabar lagi mendengar materi yang akan disampaikan oleh Coach Farhan. Acara selanjutnya akan dilanjut dengan presentasi oleh founder kita yaitu Coach Farhan. Oke, tanpa menunggu waktu berlama-lama lagi, silahkan Coach Farhan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih pada Mbak Vina yang sudah Baik, Coach. pada acara malam hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, saya Farhan Maulana. Ya, jadi di sini kita akan belajar banyak tentang bagaimana cara kita ya membangun sebuah passive income dari uang-uang receh ya. Jadi nanti teman-teman akan mengetahui bagaimana sih kita bisa menghasilkan profit tanpa kita harus bangun bisnis dari nol, tanpa kita harus merekrut karyawan, tanpa kita harus mencari pembeli. Nah, jadi kan banyak teman-teman juga yang mungkin saat ini bingung ya, mau nyari apa nih sekarang ini, yang dimana mungkin teman-teman yang di PHK atau teman-teman yang mungkin bingung mau nyari kerjaan apa. Dan untuk teman-teman yang mungkin karyawan ya, nah bingung nih ketika di PHK nggak punya penghasilan dan mau jualan malu, gengsi ya. Jadi ketika gengsi itu jadinya kita susah kan untuk bisa menghasilkan uang. Nah, jadi cara terbaik adalah salah satunya adalah dengan investasi. Nah, jadi nanti saya akan sedikit menjabarkan bagaimana kita berinvestasi di bursa atau di beberapa platform dan itu bisa menghasilkan uang tanpa harus kita nawar-nawarin ke orang gitu ya. Tanpa harus kita menjajahkan produk dan segala macam. Oke, itu aja sedikit perkenalan dari saya. Baik, webinar pada malam hari ini kita akan membahas tentang mindset sukses ya. Jadi kita bahas mindset sukses, bagaimana cara berpikir agar kita bisa sukses ya. Terus bagaimana menghasilkan uang tanpa bangun bisnis dari nol. Terus bagaimana
rahasia profit tanpa mencari pembeli, dan juga kasus profit 100% dari investasi. Oke, kita lanjut. Oke, mindset sukses. Nah, jadi, banyak dari teman-teman juga ya, yang mungkin saat ini masih berpikir, bagaimana sih kita bisa sukses di satu bidang. Nah, jadi mindset sukses itu berawal dari cara kita ya, mewujudkan suatu tujuan. Jadi kita harus membuat dulu, tujuan kita di dunia ini untuk apa? Tujuan kita di dunia ini untuk, misalkan saya mau, eee, bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Terus, saya mau pergi umroh, atau saya mau bisa sedekah ke banyak orang, terus saya mau bangun masjid segala macam. Nah, itu kan tujuan tujuan kita, dan mungkin itu juga jadi doa kita kepada, eee, Allah Subhanahu wa taala ya, agar impian kita terus diingat. Nah, bagusnya kalau impian itu harus ditulis ya. Jadi ketika kita memvisualisasikan impian dan tujuan kita, maka disitulah mindset sukses kita. Nah, jadi dengan visualisasi yang kita, terus ya, terus bayangkan, nah maka disitulah akan membentuk suatu action plan, maksudnya rencana rencana. Oke, saya mau pergi umroh ya, misalkan umroh harganya berapa, dicari. Oke, umroh harga 20 juta. Oke, direncanakan, 20 juta dapat dari mana nih duitnya? Misalkan, harus nabung kah dari gaji, atau teman-teman yang pedagang atau pebisnis ya, dari profit disisihkan per bulannya misalkan 1 juta atau 2 juta. Jadi ada rencana, baru ketika rencana udah ada, barulah ke action. Action, itu ya, tindakan ya. Jadi kan kita udah tahu nih kita mau nabung, ya udah tinggal lakukan tindakannya itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke oke, ini sangat menarik ya. Eee, Kenapa kita harus belajar dari pengemis? Nah, kita ambil sisi positif. Memang sih banyak teman, "Ah, pengemis kan, suka minta-minta, Mas Farhan." Ya nggak bagus itu. Ya it's okay, emang, ibarat kata itu nggak bagus ya, atau nggak layak diikuti. Tapi kalau kita berkaca di sudut pandang yang lain, ternyata pengemis itu punya mindset sukses loh. Kenapa? Karena mereka itu, eee, ada beberapa hal yang menjadi mereka sukses. Yang pertama adalah disiplin. Nah, mereka ini selalu disiplin waktu. Dia tahu momentum-momentum orang-orang itu pas kerja kapan, ya. Terus dia harus, berhenti di kapan. Nah, jadi dia udah tahu, misalkan gini, subuh-subuh dia udah siap-siap, ya, eee, mandiin anak segala macem. Baru nanti jam 6 sampai jam 7 dia ke perempatan jalan, ya. Pasti kan di situ orang-orang kerja, orang-orang ada, ibarat kata pada mau berangkat kerja. Disitulah traffic yang paling besar. Jadi kenapa pengemis itu konsisten dia punya mindset sukses? Karena dari pagi dia udah mempersiapkan. Nah, barulah kan dia, siangnya mungkin panas segala macem. Nah, jadi dia istirahat segala macam. Sampai nantinya pas pulang kerja pun juga sama. Jadi disiplin itu kita harus belajar dari mereka. Yang kedua adalah mereka itu tipikalnya, eee, bekerja keras juga, gitu ya. Jadi gini, kalau biasanya kan kita nih ya, jualan jualan, katakanlah ya jualan nih, jualan atau ngelamar
pekerjaan, bagi teman-teman yang belum punya pekerjaan. Baru ditolak 1, 2 kali customer, udah nyerah. Coba si pengemis ini, dia nggak menyerah, mau nantinya ya di satu mobil itu nggak ngasih, dia nggak mungkin kan, dia berhenti di situ. Kalau dia menyerah, maka dia nggak dapat uang. Nah, jadi perlu yang namanya kerja keras dan juga, fokus pada tindakan. Nah, jadi gitu ya. Nah, yang ketiga adalah konsisten. Ya mereka konsisten melakukan, profesi itu ya, konsisten dan benar-benar dia lakukan secara terukur. Nah, ya jadi mereka itu kenapa mereka banyak yang bisa berhasil di situ, ya karena mereka konsisten. Nah, jadi ini kita belajar, dalam membangun bisnis maupun investasi, kita perlu punya 3 hal itu, disiplin, ya, terus juga bekerja keras, belajar, dan juga konsisten. Nah, 4 hal ini yang harus dimiliki kalau kita mau punya mindset sukses, oke? Nah, jadi seperti itu. Lalu bagaimana menghasilkan uang tanpa bangun bisnis, penasaran? Nah, mungkin pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh orang-orang. Nah, oke oke, maaf maaf, slide-nya. Oke, ini kita, eee, menjabarkan dulu, ya. Ibarat kata 3 hal yang udah saya, ini ya. Jadi kalau biasanya nih, ya, kita kalau sebagai reseller itu kan membutuhkan modal yang kurang lebih 200 sampai 900.000 ya. Terus si reseller ini harus promosi produk dong. Karena kalau dia nggak promosi produk, maka mereka nggak menghasilkan penjualan. Kalau nggak misalkan penjualan, maka nggak menghasilkan uang. Nah, yang kedua harus nyari konsumen. Jadi bagaimana dia bisa mempunyai strategi ya. Misalkan dia harus ngunjungin ke si A, atau ke temen, atau ke beberapa relasinya. Jadi tetap reseller harus cari konsumen. Yang ketiga adalah rekap orderan. Nah, si reseller harus rekap nih, oh si si Pak ini beli produk A ya, harganya berapa. Jadi itu direkap. Yang ke yang kelima, resiko produk nggak laku pasti ada. Ya iya dong, kalau produknya ini misalkan, si reseller ini masih pemula banget nih dalam berjualan, pasti dia ada resiko ditolak ditolak, ya makanya semakin banyak ditolak, ya produk belum laku dong. Nah terus juga nggak jualan ya nggak dapat uang, ya benar. Kalau dia nggak jualan misalkan nyerah nih ketika udah di penawaran ke 10 pembeli ditolak lagi, dia udah nyerah, "Ah udahlah saya nggak mau jualan lagi." Ya nggak jualan ya nggak dapat uang, jadi gitu ya. Dan wajib terima komplainan, ya iya dong, mereka harus terima komplainan dari konsumen kalau produknya jelek, ya atau pelayanannya nggak bagus, itu harus siap. Nah lalu penulis. Nah penulis ini kan, ada beberapa macam, ya salah satunya kita ambil contoh penulis buku lah. Penulis buku itu udah pasti ini rata-rata aja ya, 1 juta sampai 5 juta. Nah itu kan dia modalnya itu pasti ikut pelatihan, terus misalkan, harus baca-baca buku yang lain, beli-beli buku yang lain, itu pasti modalnya segitu. Dan juga kan mungkin untuk memulai menulis buku, dia perlu laptop yang speknya bagus atau segala macam, ya kan itu juga perlu. Nah, eee, si penulis ini ketika dia menulis bukunya ya,
Dia kalau mau jualan dia harus bangun tim marketing atau bisa sih mereka jualan sendiri, bisa. Resikonya buku nggak laku. Ya iya, kalau misalkan si penulisnya nggak terkenal nih, orang nggak tahu ini siapa sih penulisnya, apa sih prestasinya dia. Ya kalau orang nggak tahu prestasinya dia, maka orang enggan dong beli bukunya. Nah jadi resiko buku nggak laku pasti ada. Yang kelima, branding harus kuat. Jadi ya itu ya, harus terkenal mereka, si penulis ini, kalau mau jualan buku. Judul buku juga harus menarik ya, dan juga mereka harus ngurusin orderan. Nah jadi itu, reseller dan penulis ya, itu beberapa poin penting. Nah, yang saya ajak ajak ke teman-teman, itu menjadi seorang trader. Kenapa sih kok harus jadi trader? Ya satu, modalnya dari 100.000 sampai 10 juta. Ya, kalau teman-teman memulai dari 100.000 bisa, gitu. Pembeli udah siapin, kalau yang 2 profesi yang tadi, reseller, penulis, pembelinya harus nyari dulu kan, dia harus siap ditolak dulu kan. Ini pembelinya udah disiapin dan dia siap ngebeli barang yang kita miliki. Produk udah pasti laku. Ya iya, pembelinya udah siapin, produk udah pasti laku, udah pasti dimati. Nggak perlu nyari pembeli. Ya teman-teman bayangin, nggak perlu nyari pembeli loh. Jadi bagi teman-teman yang nggak punya skill dalam menjualan, ini sangat cocok. Ini sangat cocok banget teman-teman jadi trader. Lalu nggak perlu jualan langsung. Ya iya dong. Pasti kalau nggak perlu jualan langsung kan nggak perlu ditolak oleh konsumen kan, dibaca WA-nya atau apa. Terus juga bisa di mana aja. Kenapa? Karena dari smartphone pun bisa, ya. Misalkan lagi di kafe atau di tempat temen atau nongkrong atau mungkin lagi ngurusin pekerjaan, bisa di mana aja itu menghasilkan ya. Terus juga nggak perlu ngurusin orderan. Ya iya dong. Jadi trader ini sangat-sangat menarik ya. Nggak perlu ngurusin pengiriman juga. Karena apa? Produk atau jasanya itu udah diurus oleh perusahaan-perusahaan. Nah, jadi kita hanya mengelola keuangan kita supaya uang kita bertumbuh. Udah itu aja. Mantap. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana rahasia menghasilkan profit tanpa mencari pembeli? Nah, salah satunya adalah berinvestasi di saham atau berdagang saham, ya. Kenapa saya menyarankan di sini? Karena satu, ya investasi saham semua orang bisa. Dari latar belakang pelajar, ya, mahasiswa, pekerja, pengangguran, terus juga pengusaha, semua hal, semua yang berprofesi itu bisa, ya. Bahkan mohon maaf aja, pengemis pun juga bisa, gitu. Nah jadi eh semua orang bisa berinvestasi di saham dengan cara ya itu, ya punya modal 100.000, daftar ke sekuritas, udah kita bisa berinvestasi di saham. Nah lalu bagaimana menghasilkan profitnya Mas Farhan? Ya kita berdagangkan, misalnya beli saham perusahaan Unilever. Nah teman-teman tahu ya Unilever itu perusahaan yang bergerak di bidang consumer food. Jadi kayak makanan, pasta gigi segala macam. Nah jadi bergerak di situ. Kita bisa ya
menjadi pemilik perusahaannya itu dengan modal ratusan ribu. Nah, ini beberapa contoh nih ya, hasil dari saya melalui berdagang saham. Jadi kalau teman-teman bayangkan, teman-teman investasikan uang 977.000, tiba-tiba dalam 2 minggu, kalau teman-teman sahamnya itu naik sampai 112%, nah maka keuntungannya itu sekitar 1 juta. Nih ini ya, persentase return itu dari kenaikan. Jadi kalau kita investasikan di perusahaan ini, perusahaannya ini bertumbuh 100%, maka uang kita bertumbuh 2 kali lipat, ya. Jadi dari 977 menjadi 2 juta. Ini keuntungannya. Menarik? Teman-teman nggak perlu jualan langsung ke konsumen, nggak perlu. Hanya mengelola keuangan aja. Hanya, menganalisa perusahaan-perusahaan mana yang bagus untuk kita investasikan. Oke? Oke, kita lanjut. Nah, ini juga ya, hasil dari trading saham. Jadi semua orang bisa menghasilkan ya dari berdagang saham. Nah, kalau saham itu kan ada beberapa kategori. Ada yang syariah dan non syariah. Nah, kalau teman-teman yang mau fokus ke syariah, nah maka teman-teman bisa ya nanti eh, teman-teman nanti kalau mau ya belajar bagaimana sih caranya supaya uang kita berkembang dari investasi saham. Nah, nanti akan dijelaskan oleh tim saya. Nah, jadi seperti itu ya. Kita bisa eh, membuat uang itu bekerja untuk kita. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara ya kita investasikan di perusahaan. Perusahaannya ini bukan perusahaan yang nggak berjalan, fisiknya ada. Ya, bisa teman-teman bayangkan. Perusahaannya ini punya kantor, punya karyawan, punya produk atau jasa, ya. Profit labanya itu dilaporkan setiap per 3 bulan. Nah, jadi nggak usah khawatir. Tinggal bagaimana kita bisa banyak menganalisa dari laporan keuangan. Ya kenapa kita lihat kayak gitu? Ya kita investor. Namanya investor ya kita harus cek-cek dulu gitu. Cross check dulu apakah perusahaan ini layak untuk saya taruh uang saya di situ. Apakah pertumbuhan perusahaan ini setiap tahunnya memiliki pertumbuhan misalkan 2 sampai 10% per tahun, kita harus cek gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini solusi bagi teman-teman yang nggak punya skill nih dalam berjualan, gengsi dalam berjualan langsung ke orang lain. Ah ini saatnya nih teman-teman bisa menghasilkan uang tanpa pusing ya untuk nawarin langsung ke calon pembeli. Oke, eh mungkin kita sesi tanya jawab dulu mungkin ya. Jadi teman-teman silakan ya jika mau ditanyakan bisa di chat atau mungkin dibuka mute-nya ya. Eee, Berapa orang dulu nih, Vina? Kira-kira 5 orang terlebih dahulu, Coach. Baik, yang Oke, mau bertanya tinggal klik raise hand yang ada di sebelah kanan namanya reaction. Silakan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang ingin bertanya atau bisa ditulis di kolom chat.
Untuk yang bertanya, 5 orang terlebih dahulu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya materi berikutnya. Sepertinya tidak ada, Coach. Oke, nggak ada ya. Belum ada, Kita Coach. lanjut. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja di chat. Insya Allah saya langsung akan jawab. Oke, kita masuk apa itu saham. Nah, saham itu semacam bukti kepemilikan kita di sebuah perusahaan. Nah, jadi saham itu ya diibaratkan ya, misalkan teman-teman ngelihat nih ada bisnis bakso misalkan. Nah, bisnis bakso ini dia butuh modal, katakanlah 10 juta. Nah, si bisnis bakso ini dia kan bingung ya, kalau jamin ke bank dia nggak punya aset, nggak punya jaminan. Maka dia coba nawarin ke kita misalnya dalam bentuk saham, dalam bentuk kepemilikan bisnis bakso itu. Nah, tapi yang lola siapa? Yang lola dia. Kita yang punya uang menginvest ke dia di bisnis yang udah jalan. Jadi contoh saham seperti itu. Sebuah kepemilikan di sebuah bisnis ya atau di sebuah perusahaan. Oke. Kenapa sih kita harus berinvestasi di saham? Yang pertama adalah kita nggak perlu bangun bisnis dari nol. Kita nggak perlu ngurusin izin perusahaan. Lalu yang ketiga nggak perlu sewa ruko untuk kantor. Yang keempat tidak perlu fokus penjualan dan nggak perlu fokus ngurusin produk atau jasa. Dan juga nggak perlu ngerekrut karyawan, apalagi nyari customer. Nah, investasi ini merupakan peluang untuk teman-teman yang ingin menghasilkan tanpa memusingkan 5 ini. Sifatnya fleksibel, mudah dilakukan, semua orang bisa. Nah, investasi di saham modalnya cukup terjangkau. Dari 100.000 teman-teman sudah bisa. Nah, teman-teman juga bisa mendapatkan passive income secara online dan tidak terbatas dan juga mudah dan cepat. Nah, mana yang Anda inginkan? Oke. Nah, apakah Anda sebagai konsumen di perusahaan di bawah ini? Ayo, teman-teman. Silakan komen-komen di chat. Jika teman-teman pernah beli motor atau mobil Honda ya atau Seru Toyota, nih. Siapa yang pernah ya, belanja di pasti showroom dong tersebut? pernah ya. Atau misalkan sekarang pernah suka makan Indomie. Nah, ini punya brandnya Indofood. Kalau tadi Honda, Toyota, Daihatsu, ini punya brandnya Astra International. Kalau teman-teman yang punya BSM atau BNI Syariah atau BRI Syariah. Nah, ini perusahaannya Bank Syariah Indonesia. Ini tercatat di bursa. Atau teman-teman yang suka nonton RCTI, Global TV, ya, iNews, ya, atau mungkin berita-berita ya, kayak FIFA, ini masuknya di MNC Group.
kita juga bisa punya sahamnya. Atau mungkin kita sering familiar juga ya di beberapa kota Jabodetabek segala macam atau di Pulau Jawa, bahkan di seluruh Indonesia udah berkembang ini ya, Alfamart. Jadi Betul. kalau teman-teman sering belanja Alfamart ya, biasanya teman-teman jadi konsumen, sekarang lah waktunya saya ajarkan teman-teman bisa memiliki Alfamart. Dan Jadi menjadi sebagai investornya. Betul, betul, betul. ya, jadi teman-teman bisa memiliki perusahaan ini dengan hanya ratusan ribu. Nah, apakah teman-teman ingin menjadi pemegang saham di perusahaan yang saat ini Anda sebagai konsumennya? Ayo, mau? Oke. Nah, dengan modal 100.000 saja, teman-teman bisa menjadi seorang investor loh di sebuah perusahaan terbuka. Luar biasa bukan? Jadi kalau dulu mungkin ya di tahun-tahun 2010 sampai 2014 itu kan hanya segelintir orang yang bisa berinvestasi di saham. Ya mungkin banyak yang berpikiran harus punya modal sekitar 10 juta. Nah sekarang kita dipermudah dengan adanya digital. Ya, dengan aplikasi, dengan website, maka bursa efek itu lebih terbuka, lebih, fleksibel, ke semua masyarakat pun, bisa mendaftarkan menjadi investor, dengan hanya mulai 100.000. Nah, sekarang saya mengajak teman-teman, kita akan belajar nih, bagaimana sih cara saya menghasilkan profit, ya, secara konsisten di saham, dengan hanya dari smartphone saja, ya. Jadi, kalau teman-teman tahu, saya tuh memulai investasi saham itu kurang lebih modal itu ya sama, ratusan ribu. Nah, jadi, eee, saya ajarkan sesuai dengan pengalaman. Nah, jadi sesuai pengalaman kita akan ajarkan. Oke. Nah, oke, sebelumnya saya akan kasih tahu dulu ke teman-teman ya, supaya, tahu ya peluang dari investasi saham. Oke, ini, beberapa grup yang, beberapa member yang saya udah ini ya, udah gabung. Nah, ini contoh kayak Mas Ahmad Sugianto, profit 9%. Nah, bayangin ya kalau modalnya 100.000, profit 9%, artinya itu kan 9.000. Kalau 1 juta, profit 9% itu 90.000. Nah, itu lumayan ya, nggak perlu nawarin ke orang, tapi kita bisa profit. Terus, cari lagi. Nah, ini profit 347%. Ini udah 3 kali lipat modalnya nih. Kenapa? Kok bisa gitu? Karena 347% dikali 3, misalkan modalnya katakanlah ya 1 juta ya. Kalau tadi aja saya di 112%. Itu kan kalau modal 1 juta dikali 2 jadi 2 juta kan. Apalagi ini dikali 3, dari modal 1 juta kali 3, maka 3 juta dia uangnya berkembang. Oke, nggak perlu tuh ya bangun bisnis, ya nggak perlu ngurusin karyawan, nggak perlu
nyari pembeli bisa profit segini loh. Bagaimana kalau kita nanamnya 10 juta, mungkin bisa dapat 30 juta. Nah, ada lagi 18%, ada lagi 150%, ini lagi 88%. Oke, 16% segala macam. Ini member saya udah jago-jago semua gitu. Jadi, semua hal itu kalau kita belajar ya, mengetahui cara bagaimana ya menganalisa suatu saham, semua pasti bisa profit. Oke, kita lanjut ke oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi teman-teman nggak usah khawatir, apakah ini harus nyari pembeli, harus apa, ini segalanya, nggak perlu nyari pembeli. Cukup ngelola keuangan kita, cukup kita membaca keuangan perusahaan ya. Nah ini nih, hari ini member saya ada yang profit 8%, ada yang profit 5%. Terus juga, nah profit lagi dia nih ya, di 7% sama 2%. Bu Dewi ya, Bu Dewi itu 2 saham loh dia profit. Nah ini saya belum buka-buka nih. Nah tuh 19%, 6%, masih Bu Dewi juga. Bisa bayangin ya, ini sahamnya berbeda-beda, tapi dia bisa profit ya. Nah ada Bu Vina di 21%. Bayangkan ya, bayangkan teman-teman kalau menjadi mereka, apa yang teman-teman rasakan? Pastinya dong, saya mau pamerin gitu. Pamerin dalam hal motivasi ya, bukan pamerin untuk menyombongkan diri. Di grup itu memang saya ini kan ya, supaya gini, teman-teman yang sudah menghasilkan, silakan share profitnya. Agar apa? Yang lain pun juga action. Karena kalau grupnya sepi, maka ya nggak ada yang action. Lalu ada lagi ya, ini nih, Bu Evi. Bu Evi itu juga menghasilkannya luar biasa. Bentar. Jadi Bu Evi ini pernah menghasilkan 800.000 ya, 800.000 di saham. Oke. Oke, pokoknya sih dia tadi profit nih. Nah, ini dia bilang, saya beli 400 lot. Ya, kemarin di harga 54. Sorenya naik langsung ke 60. Nah, maka profit yang dia dapatkan kurang lebih hampir 300.000 kalau saya hitung ya. Karena dari 400 lot itu berarti 40.000 lembar saham. Nah, kalikan 6 perak itu udah berapa? Nah, jadi gitu ya, teman-teman. Terus juga ada Bu Fitri. Bu Fitri juga profit nih. Nah, ini dia nanya jual di harga berapa? Dia profit. Kalau hijau itu profit ya. Nah, jadi gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa menghasilkan profit dari saham. Oke? Nah, itu beberapa testimoni ya dari member-member saya. Ini sekalahan dari investor.
ini saya ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan fasilitas ya, ilmu investasi saham yang baik dan benar. Lalu rekomendasi saham yang bagus untuk diinvestasikan. Praktek langsung dan menghasilkan profit. Potensi profit dari capital gain dan dividen. Lalu juga ada grup support member dan juga update materi. Oke, materi apa aja yang akan dipelajari di kelas tembus 1 juta pertama dari trading saham? Yaitu mindset pasar modal, ya mengenal saham konvensional, bagaimana passive income, daftar di sekuritas dan segala macam. Jadi nanti ada analisa juga, analisa fundamental dan laporan keuangan. Apa aja yang akan dapatkan? Satu, Anda cuman sekali bayar, ya sekali bayar Anda nggak perlu bayar-bayar lagi, ya kecuali teman-teman yang udah dapat profit segala macam mau mendalami ilmu lebih dalam lagi. Tapi kalau untuk kelas ini memang udah langsung sekali bayar seumur hidup. Terus juga 2 hari workshop via Zoom, yang dimana materi yang pertama teori, yang kedua kita langsung praktek. Lalu bonus eksklusif ya, ya itu ya kayak rekomendasi saham, terus juga ada beberapa update berita-berita perusahaan dan masih banyak lagi. Lalu grup support, jadi ada grup yang dimana itu saling ini ya, saling support, saling networking, dan teman-teman bisa punya teman baru yang satu frekuensi. Nanti juga kita akan ngadain beberapa kopdar nanti ya, di Jabodetabek atau di beberapa kota ya. Insya Allah ya, doakan aja kalau fisik saya eh penawaran harga spesial. Nah, oke, terus juga ada rekaman webinar. Oke, khusus hari ini aja nih ya, kita berikan bonus istimewa ya senilai 350.000. Nah, itu dalam bentuk eh, tiket-tiket dan juga beberapa fasilitas bimbingan. Lalu juga ada rekomendasi sinyal saham selama 15 hari. Maksudnya apa? Maksudnya ini saya kasih sinyal-sinyal saham yang di mana saham itu memang berpotensi akan naik ya, yang di mana teman-teman bisa profit. Tapi di sini pun juga saya ada trading plan-nya ya. Ketika saham turun, apa yang harus dilakukan? Nah, nanti saya akan ajarkan. Nah, normalnya ya itu di harga 499.000. Nah, khusus hari ini kita akan diskonin ya kurang lebih sebenarnya 75% ya. Ini 50%. 75% kita langsung diskonin. Nah, investasinya cukup dengan 99.000 saja. Menarik? Dengan hanya 99.000 saja, teman-teman udah bisa belajar bersama 500 member yang sudah pernah belajar ya bersama saya. Jadi teman-teman nanti akan belajar bareng ya bagaimana cara uang kita bisa berkembang dari investasi saham. Oke? Nah, silakan nanti teman-teman bisa hubungin ya pengundang ke webinar ini. Misalkan kalau teman-teman yang diundang sama Pak Fardol, Pak Eko, atau Bu Siti, silakan hubungi mereka. Gimana sih cara daftarnya gitu. Nanti akan dikasih tahu oleh mereka. Oke?
Oke, kira-kira, ada pertanyaan teman-teman? Silakan diajukan, nggak usah Ini malu-malu teman-teman, betul. silakan tanyakan aja di chat. Bagi yang ingin bertanya silakan klik tombol reaction raise hand atau bisa ditulis di kolom chat bagi yang belum masih paham atau bingung. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin ya dari penjelasan saya tadi ya, tentang bagaimana ya kita bisa menghasilkan profit dari investasi, investasi saham. Terus bagaimana sih cara kita nanti ya bisa membuat uang kita berkembang dari investasi. Nah, jadi, silakan teman-teman ya kalau tertarik ya, ingin belajar bagaimana berinvestasi di bursa saham hingga bisa menghasilkan profit secara konsisten, silakan daftar di kelas tembus 1 juta pertama dari trading saham melalui orang-orang yang mengundang Anda ke grup webinar ini. Oke, saya juga ada beberapa video sih sebenarnya. Nanti untuk video mungkin dikirim ke grup webinar ya. Jadi video-video testimoni dari beberapa member member saya yang sudah belajar, di mana lebih dari 500 orang ya, 500 orang sudah belajar di kelas rasi trading saham dan juga 1 juta pertama. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin, silakan ya Mbak Vina, saya kembalikan ke Mbak Vina. Baik, bila tidak ada yang bertanya, saya akan lanjut untuk sesi foto dengan teman-teman semua. Sebelum saya akhiri webinar malam ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, harap dibuka kamera Zoom, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Untuk sesi foto bersama. Di screenshot saja sepertinya, Coach. Iya, oke. Baik, sepertinya sudah dimulai. 2 kali untuk sesi foto ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Apakah sudah dimulai, Coach? Sudah siap semua? Sudah. Kita mulai ya, Coach. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3 jempolnya. Teman-teman semua diangkat bersama-sama. Yuk, Coach. Yuk, teman-teman semua.
1, 2, 3. Sudah semua? Baik. Terima kasih semuanya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Webinar kali ini akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman Waalaikumsalam semua. Terima kasih banyak, Coach Mbak Terima Vina. kasih sama teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.